jadi pengangguran terhormat di wilayah ini. Walaupun mereka harusnya ada di sana untuk mengembangkan pelayanan dan bimbing rohani umat dan mereka bisa bawa orang-orang untuk masuk ke surga. Tapi itu yang terjadi. Jadi kami sinode hari ini harap di dalam itu dengan kehadiran MRP hari ini dan juga mungkin kelanjutan ke depan itu kami harap pasukan itu segera ditarik. Jalan kami tidak butuh. Kamu sampaikan jalan kami tidak butuh. Jalan itu pada itu siapa? Waktu yang lalu, waktu jalan tidak ada, kami orang dua bisa bolak-balik, bisa naik pesawat, bisa jalan kaki. Sekarang jalan ini kalau kesan umum yang kita hari ini terima itu sepertinya memudahkan untuk mobilisasi logistik alat berat TNI untuk habiskan kami punya orang-orang di dalam. Jadi MRP tolong bicara untuk jalan ini segera dihentikan. Karena saya mau katakan begini, jalan itu kalau mereka mau bikin, mestinya mereka hadirkan orang tua-tua dulu di Honai. Bicara, kita mau lewati jalan ini ke Jugurut itu jalan jalur mana? Karena di atas Sunam Belulang kan orang tua-tua yang lalu tahun 96 korban jiwa ada di atas tanah itu. Tidak ada pelepasan tanah adat kepada kita punya orang tua-tua, ini pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Jadi kami minta proyek jalan ini hentikan, segera dihentikan. Walaupun kemarin Presiden sebagai Panglima tertinggi minta untuk pasukan ditarik, tapi ini sekarang kan alasannya mereka amankan proses jalan ini jalan, jadi pengamanan jalan. Saya pikir jalan kita tidak butuh, kita butuh manusianya harus dibangun. Jadi itu yang pertama yang saya mau sampaikan rekomendasi ke dia itu tolong amankan jalan itu dan lewat mungkin dapat yang Bapak yang mau fasilitasi untuk bertemu itu mereka pasukan seluruhnya ditarik, kecuali mungkin Danamil, mungkin pos polisi seperti itu silakan. Tapi yang namanya pasukan yang datangkan drop dari luar 600 orang lebih, itu yang terhitung di dalam koran atau di laporan-laporan yang kita baca. Tapi yang menyeliduk di bawah ini lebih dari itu. Orang di dalam itu sudah tidak bisa atur. Masyarakat kita tidak ada pasukan yang lebih banyak. Dan perkampungan di sana laporan umat hari ini bahwa itu sudah rumput mulai tumbuh. Setelah mereka ini ditarik, kami kembali mau bangun kampung. Saya beritahu semua itu jalan supaya umat ini bisa kembali untuk membangun kampung. Walaupun tadi memang dengan nafas sedikit menyesal, mereka bilang, ini kami sudah datang kampung. Memang betul. Orang di Timika, orang di Puncak Papua, orang di Pegunungan Bintang, Yakumo, juga semua itu berangkat dari lembah ini. Mereka punya hak-hak di atas tanah ini. Jangan pikir bapak-bapak datang di sini merantau. Tidak, bapak-bapak punya tanah. Pak Teo dan Pastor Joga, John Joga ini mereka saksi hidup. Saya bicara dengan Pak Bupati Jaya. Saya bilang Bapak Ibu yang datang ini mereka bukan pendatang. Bapak ini mereka kembali ke kampung mereka. Kalau kita mengerti, kita bilang lani, itu artinya kita arahkan teman-teman ini utus mereka ke kepala. Itu artinya memang berangkatnya dari sini. Jadi tempat ini kita punya bersama. Ini kampung kita. Bapak-bapak bukan orang pendatang di atas sana ini. Jadi kami minta yang pertama kepada MRP itu untuk tarik itu supaya pasukan ditarik dan mereka bisa rehabilitasi semua bangunan yang mereka pintu rusak yang dibakar semua ini kita bisa hidup. Yang kedua, kami gereja tidak bisa masuk karena akses semua ditutup. Itu saya sudah telepon Pangdam, telepon Kapolda, telepon Dandim di sini ke Kapolres, tapi saya memang tidak bisa dapat akses. Saya bilang tolong kasih waktu. Saya bicara bupati mau kasih fasilitasi. Itu hanya gembala-gembala yang masuk dengan pastor Jola. Tapi kenyataannya sampai hari ini tidak bisa jalan. Jadi kami sangat menyesal karena umat kami di dalam sudah betul-betul sudah kosongkan. Dari 32 distrik itu kan 16 distrik yang bermasalah, berarti 16 tidak ada masalah. Oleh karena itu kami minta untuk jalur ini segera dibuka, tidak boleh ada pos-pos dekat-dekat. Waktu yang lalu saya laporkan kepada bapak-bapak di hotel kemarin, itu adik murid itu pembina sekolah minggu di sini. Itu juga skenario mereka bangun baru mereka tangkap di atas, di Puas ini. Mereka proses dan kita minta pengacara untuk dampingi kami, Pak Teo dan Ibu Rana, kami teman-teman semua jadi satu Pak Pastor. Untuk kita betul-betul proses hukum jalan supaya kita buktikan dia betul apa salah. Tapi malah mereka datang kasih keluar, datang ke Bupati juga, dia Bapak kasih keluar. Kami kasih keluar, Pak Murid. Ini kan saya pikir barang manusia tidak bisa di barang mau barter, tidak bisa. Pak Bupati juga harus tegas. Kalau memang menyangkut nilai kemanusiaan dia bilang tidak. Dia berdiri atas kebenaran. Kami merasa rugi dengan barang itu karena itu dia kasih putus dengan jalan. Jadi yang pertama itu, yang kedua pendidikan di luar ini saya dengan Pak Teo kami sudah bicara. Pendidikan ini tidak pernah kan kita bubarkan walaupun ini Wijaya Pak Sekda tidak berkeberatan. Dia bilang itu kontribusinya akan masuk dari Wijaya. Tidak, ini sekolah ini dua punya. Kami akan bangun sekolah ini permanen. Saya sudah komunikasi dengan
ketua Presiden Bapak Pak Sofia Dorman, terus Presiden ini Pak Dorman, hanya belum saya bertemu tuh Pak Uskup dengan ketua Sinode GKI. Itu yang saya belum bertemu. Kalau itu saya mungkin satu kali itu saya bertemu. Sekolah ini kita akan bikin permanen. Jadi anak-anak kita tidak boleh bawa pulang. Mereka ini keluar dengan trauma. Jadi saya anggap dunia pendidikan ini saya hari tahun lalu sudah saya yang Pak Pastor bicara dengan Bupati, tapi mereka tetap paksakan jalan. Kami tidak bertahan. Kami mau bawa ke sana untuk bunuh atau mau bangun mereka. Ini sudah ada bukti, 2 orang sudah jadi korban dibuang. Jadi jangan bawa lagi. Kami harap anak-anak ini tetap disekolahkan sini. Kita bikin sekolah unggulan di sini, di lokasi ini. Karena gereja di tempat ini sudah kasih lokasi ini. Karena ini jemaat tunggal semua. Jadi kami harapkan 2 hal. Hal yang pertama, tarik pasukan. Jalan itu proses itu berhenti. Kami tidak butuh jalan. Waktu Injil masuk buat bangun peradaban di dalam itu bukan pakai jalan. Kita bisa jalan kaki, bisa pakai pesawat. Nah, yang kedua masalah pendidikan. Yang ketiga untuk penghuni kami yang ada di sini ini, gubernur jangan hanya asal bunyi. Saya ikut pertemuan beliau bukannya kasih senang kita, tapi realisasinya sampai hari ini tidak jalan. Kami punya bapak mama lapar. Jadi kami minta MRP turun dan desa gubernur setelah pulang dari Amerika kasih dia. Bagaimana realisasi dari janji supaya umat kami yang ada 23 titik ini dilayani makan minum setiap saat. Karena satu rumah itu bisa, satu kakak itu bisa tampung 50 sampai 100 orang. Ini tidak mudah. Karena kita setiap hari butuh makan. Jadi janji gubernur ini apa yang disampaikan Pak Tuan tadi teruskan. Karena ini perlu realisasi, kita perlu realisasi. Tidak perlu kata-kata, tapi perlu bukti. Jadi tolong bawa bantuan itu ke kami supaya kita punya orang tua-tua yang ini sementara mereka ada di sini di tempat pengungsian ini mereka bisa dilayani. Mereka perlu makan dan minum. Saya tidak akan bicara banyak, tapi saya pikir apapun unek-unek dari Bapak Ibu ini, Bapak Pansus sudah mendengar langsung. Itu bukan kami rekayasa dari kami tokoh-tokoh rekayasa, tapi itu dengan air mata mereka sampaikan. Jadi saya harap Bapak bawa barang ini letakkan di Honai sana, undang kami semua untuk kita bahas itu supaya masalah ini jelas. Terima kasih, Tuhan berkati.